Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam. Kredit Plus. Nah, ini tagline-nya Kredit Plus itu belanja nyaman, cicilan ringan. Berkenan hadir di sini Bapak Surya, Kepala Perwakilan Kredit Plus Kudus. Sehat Pak Surya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Surya ini bin sedulur ISK ini banyak tahu. Ya. Apa saja ini Kredit Plus ini yang ditawarkan, fasilitasnya atau apa sajalah. Kalau kredit plus kita punya banyak portofolio ya. Artinya kita coba beberapa segmen yang bisa kita biayai kepada konsumen, kita coba biayai. Jadi meminjam istilah akselerasi, kita ikut membantu program pemerintah dalam proses akselerasi strategi nasional inklusif keuangan. Inklusif keuangan. Wah, ngeri bahasanya. Betul. Jadi kan memang secara di masyarakat ya, kan ada juga masyarakat yang dia pingin kredit, tapi mungkin tidak punya kartu kredit ya, atau mungkin UMK beberapa teman-teman yang tergabung dalam UMK butuh biaya, UMKM ya, butuh biaya, kita bisa biayai. Jadi kita Kredit Plus ini brandingnya kan secara legal kita namanya PTKB Financial Multi Finance ya, karena kita sudah bekerjasama dengan Kominbank dari Korea Selatan, dan kita coba untuk menjadi perusahaan pembiayaan nomor 1 di Indonesia. Itu target kita di mungkin kurang dari 1 dekade ya. Jadi kita ingin menjadi perusahaan pembiayaan yang terbesar se-Indonesia. Amin. Menjadi pusat pembiayaan terbesar se-Indonesia. So, ketika bicara target ya, saya langsung tak tanyakan aja. Betul. Itu andalannya apa baik itu? Target apa ini dulu, Mas? Target menjadi yang terbesar. Oh lagi? Begitu. Yang pasti kita secara humannya ya, kita akan upgrade. Gitu. Kemudian kita juga sudah merambah ke dunia digital. Jadi kalau dulu kita ingat untuk mendapatkan akses kredit kan harus ada survei, ya, harus survei, dan itu memakan waktu yang lama. Di Kredit Plus ini kita hanya butuh waktu tidak lebih dari 3 menit, sudah selesai. Hanya 3 menit, ya. Jadi average kita proses itu mulai dari proses input, upload data konsumen ke sistem kami yang sudah digital, itu average-nya 3 menit, hanya 3 menit. Itu hasilnya sudah keluar. Kalau bicara kendala, saya pikir ini akan jadi proses kita untuk memitigasi ya. Bagaimana sih target kita, orientasi kita menjadi yang terbesar itu, yang pasti mulai dari skill, kita akan develop skillnya teman-teman mulai dari kelas atas, dari manajemen. Kemudian kita juga menyiapkan beberapa perangkat ya, baik yang software, hardware-nya, termasuk itu tadi kita memperbaiki di sistem IT-nya. Jadi orientasi kita untuk menjadi yang terbesar akan didukung oleh sumber daya manusia, SDM-nya yang mumpuni, berkualitas, ditambah dengan jaringan kita yang sudah tersebar se-Indonesia. Begitu. Jadi gini lor, kesiapan Kredit Plus ketika ingin menjadi yang terbaik, yang terdepan, itu tentu sudah disiapkan melalui SDM yang mumpuni, kemudian sarana prasarana yang memadai. Seperti itu Pak Surya. Iya, begitu kira-kira. Nah, ini berarti sudah benar-benar siap ini Kredit Plus untuk menjawab tantangan teknologi ke depan. Nah, Pak Surya, pola 5.0. 5.0. Wah, aku nek ngomong bahasa Inggris itu rada kepleset-kepleset. 5.0. So, ketika kemudian serangkaian kemudahan, serangkaian teknologi telah ditawarkan, lagi kemudahan apa lagi? Sing wong rada gaptek itu mungkin ada kemudahan apa lagi, Pak Surya ini, untuk bisa mendapatkan fasilitas kredit dari Kredit Plus? Baik, ini kalau bicara Mas Erwin terlalu belak-belakan ya, gaptek ya. Jadi begini, kita menyiapkan beberapa platform program dari Kredit Plus. Ya, kalau misalkan ada memang beberapa segmen masyarakat yang
tadi ya, sama minta istilahnya Mas Erwin, gaptek, nanti akan dibantu prosesnya oleh marketing kami. Oke. Nah, kemudian yang sudah istilahnya sudah expert ya, yang sudah memahami gadget digital macam-macam, tidak perlu keluar rumah. Mereka bisa pesan barang yang mereka inginkan di rumah saja, Mas, sambil berbaring. Jadi kita menyiapkan metode konvensional melalui marketing, kemudian kita juga menyiapkan e-commerce yang bisa diakses di 136 cabang besar kita, kemudian ada 372 pos, dan kita punya 10.000 lebih gerai yang bekerja sama dengan Kredit Plus. Jadi bisa dibayangkan ada orang yang mau kredit tidak harus keluar rumah, udah tinggal modalnya gadget doang. Dia pesan apa, ya sudah sesuai dengan sepakat dengan akad kredit di awal tentang angsuran, tentang tenor yang diambil, ditunggu barangnya datang, selesai. Atau misalkan, aduh saya kok nggak paham nih, misalkan, silakan hubungin beberapa toko-toko yang bekerja sama dengan Kredit Plus, atau datang ke kantor cabang kita akan bantu untuk prosesnya sampai hasilnya keluar. Artinya serangkaian kemudahan sudah ditawarkan, waktunya juga lebih cepat. Sing ora mudeng gadget dibantu sama marketing. Betul. Terus opo meneh? Utamanya kalau sudah di Kredit Plus ada berapa? 10.000 ya? Iya, 10.000. 10.000 gerai yang sudah bekerjasama dengan Kredit Plus, dan pasti akan setiap hari angkanya akan bertambah. Karena kita 10.000. Artinya sudah mampu menjangkau di seluruh wilayah Indonesia, dan jumlah tiap harinya akan bertambah. Pasti akan bertambah. Nah, selama ini Pak, ketika bicara Kredit Plus yang ikut serta program pemerintah dalam mendorong UKM, gimana itu Pak? Nah, jadi begini, kita menyediakan portofolio, salah satunya adalah pembiayaan leaseback. Ya, jadi ketika masyarakat ingin mengembangkan usahanya atau ingin memulai, ya, bisa menggunakan fasilitas dari kami, kita akan kasih modal. Kita kasih beri modal ke masyarakat, kemudian dengan fasilitas kemudahan, dengan rate yang kompetitif, ya, kemudian itu bagian dari kita mendukung program pemerintah. Jadi nggak cuman mau modal usaha, Mas Erwin, bahkan mau berlibur saja, ya, saya mau berlibur nih, gitu kan. Nah, kita juga punya fasilitas kreditmu untuk hak eksklusif kepada member kita, member loyalnya Kredit Plus. Kita akan fasilitasi kalau misalkan saya ingin berlibur nih, ya kan, butuh modal, ya, bisa menggunakan fasilitas kreditmu atau menggunakan fasilitas dari leaseback dengan menggunakan leaseback BPKB untuk kendaraan roda 2 maupun 4. Kita sudah biayai event, termasuk juga itu tadi mau berlibur misalkan sampai jangkauannya ke luar negeri, ya, misalkan saya ingin ke Korea nih, misalkan Korea Selatan misalkan, ya, Korea Selatan, Mas, bukan. Saya lagi tren ini. Iya, libur ke Korea Selatan. Korea Utara, ya. Oh, jangan. Jadi Korea Selatan memang lagi tren ini. Jadi bikin liburan kita bisa biayai. Tapi saya tertarik tadi terkait dengan program kita. Jadi kemudahan dan portofolio yang dimiliki oleh Kredit Plus, terutama untuk petani, ya. Jadi kan sekarang ini eranya kan sudah era sudah tidak menggunakan tenaga konvensional. Untuk Kudus sendiri kita sudah biayai petani untuk pembiayaan terhadap traktor kombin. Jadi traktor kombin itu sing kanggo panen itu, ya. Betul sekali. Gede itu. Betul, itu seharga 1 Fortuner itu. Jadi kita sudah biayai 2 masyarakat di Kudus ini, yang satu di Jepara, yang satu di Demak. Jadi kita betul-betul care, ya, aware terhadap beberapa segmen masyarakat yang memang membutuhkan alat dengan cara mencicil, dan kita akan fasilitasi. Itu satu. Saya sempat ngobrol itu sama pemiliknya, Pak, ini seharga Fortuner. Iya, Mas, harga Fortuner. Saya kan belum tahu nih mekanisme kerja seperti apa, dan ternyata saya dikontak sama tim HO. Oke, kita bisa biayai. Nah, kita biayai, ya, dan alhamdulillah sampai sekarang usahanya lancar, bahkan alatnya sampai keliling Lampung. Jadi kan
panen di sini selesai, dia buka panen di Demak misalkan, di Jawa Barat sampai ke Lampung. Alhamdulillah sekarang pembayarannya juga lancar. Alhamdulillah. Jadi gini Lur, sedikit kita menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Surya, bahwa Kredit Plus selain memberikan jalan keluar untuk teman-teman yang berusaha lewat UKM, UMKM, baik melalui modal, membesarkan usaha, bahkan berlibur juga bisa difasilitasi. Dan yang paling menggembirakan yaitu kepemilikan kombin itu mesin traktor untuk panen. Dan ini juga turut dibiayai. Artinya Kredit Plus juga mendukung program pertanian untuk ke arah swasembada. Ngeri sekali dan luar biasa. So, Pak Surya, ini ke depan tentu target-target yang sudah dicapai pada saat ini itu tentu akan terus semakin ditingkatkan. Betul. Mungkin rodok dibocori suwidik ini untuk target sampai tutup tahun ini ku mengarah kemana saja ini Pak Surya? Target dari manajemen sudah jelas ke kita. Ya. Tadi kita fondasi dan orientasi kita adalah menjadi yang terbaik. Otomatis kan kita selalu develop skill kita, kemudian jangkauan kita itu tadi ya. Jadi untuk Kudus sendiri saya sudah mulai ekspansi di beberapa titik di Pati dan Jepara sudah, nanti tinggal di Demak ya. Jadi itu salah satu bocoran dari manajemen. Jadi kita coba ekspansi ke beberapa titik yang potensi kita kerjakan. Kalau untuk masalah detail seperti apa itu nanti saya bocorkan ya. Gitu kira-kira. Tapi yang pasti kita akan menambah titik gerai, titik toko-toko, kemudian beberapa pos yang nanti akan kita buka untuk pos payment kita, untuk gerai kita, sehingga semakin dekat dengan masyarakat sekitar. Begitu. Semakin dekat dengan masyarakat kita. Artinya seluruh aspek selalu ada solusinya di Kredit Plus. Tinggal bagaimana masyarakat memanfaatkan peluang yang ada di sini agar bisa mampu lebih dalam berusaha, mantap dalam pembiayaan, kemudian dalam hal-hal lain mungkin bisa dikoordinasikan atau didiskusikan dengan pihak marketing yang ada. Betul. Yang terdekat. Betul. Nah, karena semua kebutuhan itu oleh Kredit Plus bisa dibiayai. Mau pertanian, ini pertanian itu mungkin kan dia penghasilannya musiman ya. Betul. Ono tau raiku. Model pembayaran begitu ini kan saya pakai ini terus bayarnya musiman itu ada solusi itu ya Pak Surya? Biasanya kan orang tahunya kan pembiayaan itu dengan cara mencicil kan jatuh temponya per bulan. Jadi kita memahami beberapa aspek yang berkembang di masyarakat ya. Jadi kita memberikan beberapa hak eksklusif kepada beberapa segmen masyarakat, terutama tadi ya dari segi agriculture-nya, petani yang memang kita tahu nih pola musiman kan. Jadi misalkan dia per 3 bulan atau ada yang per 6 bulan. Nah, hal-hal seperti itu kita akomodasi Mas. Jadi bisa ya. Pembayarannya tidak seperti biasanya yang setiap bulan per jatuh tempo. Kita akomodasi pembayaran per 3 bulan. 1 per bulan boleh. Per 3 bulan juga kita fasilitasi bahkan sampai per 6 bulan. Jadi ini adalah salah satu kiat kita untuk memberikan kemudahan yang saya sebut tadi, hak eksklusif kepada kelompok tani ya. Karena kan kita memahami ini kan pembiayaan dengan modal besar. Nah, otomatis kan kita secara psikologis memahami bagaimana sih masyarakat di bawah ini, bagaimana sih pola kerjanya. Oh, ternyata memang padi itu musiman. Ya, jadi padi, tebu jadi padi, tebu dan sebagainya itu kebanyakan musiman. Jadi kalau kita paksakan harus mengikuti rules yang konvensional harus setiap bulan, saya pikir kita nggak kena ya. Jadi kita coba untuk menggunakan metode baru. Jadi kita akan beri kemudahan kepada konsumen, kepada masyarakat, terutama untuk yang agriculture, untuk melakukan proses pembiayaan melalui skema per bulan, per 3 bulan, dan 6 bulan. Jadi kan dapat nih, karena kita juga informasinya kita gali dari masyarakat. Jadi
mungkin ini 3 bulan ini di daerah Menjobo misalkan ada tanam padi, kemudian daerah Pati baru selesai panen, kemudian dari Demak. Jadi siklus seperti itu yang kita baca, kemudian kita tuangkan dalam bentuk pembiayaan dengan skema per bulan, 3 bulan, dan 6 bulan. Seperti itu. Ini luar biasa sekali, di mana seluruh lini, seluruh pola itu sudah disiapkan. Betul. Termasuk memberikan waktu itu ketika menentukan untuk berpola seperti itu kan tentu ada masukan dari masyarakat. Betul. Ya. Pak ini kalau begini gimana, kalau Betul. ini begini gimana. Betul. Kan itu. Jadi artinya Kredit Plus itu juga menerima masukan. Betul. Nah itu. Nah cuman ya syarat ketentuan berlaku. Betul. Tapi itu tadi betul ya. Jadi kan sebelum karena pembiayaan dengan model seperti itu kan kita juga baru pertama di Kudus ya. Jadi kita coba menggali informasi seperti apa, kemudian kita briefing dengan tim manajemen, termasuk saya juga koordinasi dengan kantor pusat terkait dengan begini realitas di masyarakat terkait dengan pola pembayaran yang sedikit menyimpang dari yang sebelumnya. Kemudian kita coba, cuman analisanya itu tadi Mas, syarat ketentuan berlaku itu analisa kita harus kuat. Artinya betul. Membaca potensi pembayaran dan kita coba untuk mencari solusi untuk mitigasi misalkan ada masalah terkait dengan pola pembayaran, sehingga muncullah kebijakan dari Kredit Pusat bahwa kita bisa pembiayaan dengan metode skema panen, siklus panen, mengikuti siklus panen seperti itu. Nah ini Kredit Plus itu yang ada di Kudus itu membawahi Pati, Demak atau bagaimana? Betul. Atau masing-masing kota ada sendiri atau pripun itu? Kita kan untuk efisiensi administrasi ya, untuk Kudus itu membiayai sebagian Demak sebagian itu ikut cabang Semarang, sisanya ikut Kudus, kemudian untuk Pati ke Jepara dan Kudus sendiri. Seperti itu. Jadi bukan ex-Karisden, kalau ex-Karisden sampai Rembang. Sampai Rembang enggak. Dulu Purwodadi, cuman Purwodadi ini akan diplot terpisah dari Kudus. Jadi untuk Kudus sendiri membiayai sebagian Demak, All Pati, kemudian All Demak dan Kudus sendiri. Seperti itu. Jepara. Oh ya, sorry Jepara. Plus Jepara. Lah, ini mungkin ada ini, Pak Surya. Ada hal yang lebih bisa disimpulkan secara umum ini dari apa yang kita bicarakan tadi itu. Jadi mungkin agar masyarakat ini bisa jauh lebih memahami tentang fasilitas, tentang kemudahan, tentang skema dan seterusnya. Monggo. Untuk Kredit Plus kita berkomitmen untuk memberikan kemudahan, kemudian memberikan akses juga untuk kepada beberapa segmen masyarakat yang memang secara imparsial itu memang belum mendapatkan dukungan dari beberapa instansi. Kita melakukan proses pembiayaan dengan pilihan portofolio yang tersedia. Jadi tidak sekedar pembiayaan di elektronik, kita juga pembiayaan di mobil, ya listrik di mobil, motor, kemudian untuk used car juga, kemudian tadi untuk mendukung pemerintah terkait dengan agriculture kita juga ikut biayai, kemudian juga untuk modal usaha dengan sistem ijon. Kemudian untuk yang elektronik kita hanya butuh waktu 3 menit tanpa survei dan dengan simple dokumen, hanya ektp dan dokumen pendukung ya, dipilih salah satu seperti misalkan KIS ya. Saya kira KIS rata-rata memiliki ya. Kemudian untuk selain KIS ya dokumen pendukungnya adalah BPJS ya. Jadi begitu sudah diproses, kita hanya butuh waktu tidak lebih dari 3 menit. Hasil sudah keluar, masyarakat bisa memiliki barang impian sesuai dengan yang diinginkan. Jadi proses kita memang kita buat mudah karena kita paham bahwa Kredit Plus tidak berjalan sendiri. Ya, jadi kita juga berkompetisi dengan beberapa teman-teman kompetitor juga dengan segmen yang sama. Jadi kita harus punya nilai plus seperti tagline kita, Kredit Plus. Jadi Kredit Plus memberikan fasilitas plus dan kita juga ikut membantu pemerintah dalam hal ini akselerasi dalam inklusi keuangan. Itu sudah diamanahkan seperti di Perpres tahun nomor 82 tahun 2016. Jadi kita betul-betul memberikan
akses semudah-mudahnya, seluas-luasnya kepada masyarakat, terutama Kudus dan sekitarnya untuk diberikan fasilitas dari Kredit Plus. Saya kira seperti itu. Mohon izin sedikit saya garis bawahi juga, ben tambah jelas ya, bahwa Kredit Plus ini memberikan serangkaian kemudahan sesuai dengan portofolio yang diajukan oleh masyarakat, dan keberadaan Kredit Plus di tengah masyarakat memberikan solusi atas apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kebutuhan dukungan permodalan, baik yang modal awal maupun yang membutuhkan tambahan modal. Kemudian yang kedua adalah ketika kita mau berlibur, itu juga bisa menggunakan fasilitas dari Kredit Plus. Kemudian yang ketiga, itu untuk agriculture, itu juga mendapat dukungan dan dibuktikan dengan pengadaan atau kredit alat pertanian yang mahal itu. Kombin itu mahal. Itu alat kanggo panen itu, panen itu yang gede itu sudah ada beberapa yang dibiayai oleh Kredit Plus. Dan untuk kebutuhan kepemilikan barang-barang elektronik itu bisa menggunakan fasilitas online dan hanya 3 menit waktunya, Lur. Nah, ini luar biasa. Bahkan bisa kurang dari 3 menit. Dan bahkan bisa luar. Jadi begitu input selesai, keluar kode OTP di waktu yang bersama secara real time, hasil sudah keluar, bisa ambil barangnya. Langsung dibawa pulang. Ini terobosan yang bisa sangat mendukung. Dan satu hal bahwa Kredit Plus juga ini mendukung program pemerintah terkait untuk tadi, yaitu mendukung UMKM, bahkan juga pertanian, bahkan juga dikasih keleluasaan untuk pola pembayaran ya Pak. Mau 1 bulan, mau 3 bulan, dan bahkan 6 bulan. Itu untuk teman-teman yang kebetulan bergerak di bidang usaha pertanian. Jadi kondisi Kredit Plus ini memang benar-benar plus karena berusaha untuk mencarikan solusi atas persoalan yang terjadi maupun solusi kebutuhan masyarakat. Belanja nyaman, cicilan ringan, gitu. Pak Surya, betul. Mungkin ada tambahan lagi untuk closing statement Pak Surya, ben jelas gitu. Baik, terima kasih Mas Erwin. Selamat pagi untuk masyarakat Kudus dan sekitarnya. Saya Surya dari Kredit Plus. Kami akan memberikan akses kemudahan kepada masyarakat Kudus dan sekitarnya, dan kita akan komitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik terhadap seluruh kebutuhan masyarakat Kudus dan sekitarnya pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya. Cabang kita tersebar di 163 titik di seluruh Indonesia. Kita punya 10.000 gerai yang sudah bersama dengan Kredit Plus. Kemudian kita juga punya 372 pos payment yang siap membantu dan agar kebutuhan masyarakat dapat dibantu oleh tim dari Kredit Plus. Dan kita juga sudah bersama dengan 9.000 gerai ATM dari berbagai bank terkait untuk proses pembayaran dan lain sebagainya. Jadi kita memberikan hak eksklusif kepada masyarakat dengan perusahaan pembiayaan yang dilakukan oleh Kredit Plus. Terima kasih. Saya kira cukup jelas apa yang disampaikan oleh Pak Surya. Kita akan ketemu lagi untuk mengupas Kredit Plus dan fasilitas-fasilitasnya di waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.